Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar Bapak Ibu? Sudah aman ya? Oke. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara sosialisasi ataupun BIMTEK terkait dengan rollout penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan dan LPJ BLU yang sudah menggunakan Sakti. Jadi kalau sebelumnya LPJ Penerimaan sama LPJ BLU itu diupload melalui Sprint, kalau sekarang sudah full menggunakan Sakti, sama seperti LPJ Bendahara Pengeluaran. Jadi nanti di sesi ini akan ada pembahasan terkait dengan tata cara penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan dan LPJ BLU di Sakti. Baik, sebelum memulai kegiatan BIMTEK pada pagi hari ini, akan ada sambutan dari Bapak Mahfud selaku Kepala KPPN Palu. Kepada Bapak Mahfud, saya persilakan. Terima kasih Mbak Rika. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Pak. Benar. Terima kasih Mbak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, bendahara penerimaan dan bendahara BLU yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di di tim untuk kita melaksanakan bimbingan teknis rollout penyampaian validasi LPJ bendahara penerimaan dan BLU melalui Sakti. Bapak-bapak, ibu-ibu, bendahara penerimaan dan BLU, saya yakin bahwa salah satu pekerjaan lah ya yang paling penting oleh bendahara itu adalah LPJ, laporan pertanggungjawaban bendahara, karena ini menjadi alat pertanggungjawaban dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, baik kepada pimpinan, baik kepada auditor, maupun kepada pemangku kepentingan yang lain. LPJ ini Sakti itu semakin lama memang diperluas, jadi memang kita menginginkan kemudahan bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, semua kegiatan yang menyangkut kegiatan keuangan itu nanti arahnya memang di Sakti gitu ya. Jadi kita melaksanakan penyederhanaan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya ingat betul LPJ BLU itu sangat complicated gitu ya. Jadi saya dulu pernah menjadi kepala seksi Vera gitu ya, dulu waktu di KPPN, sebelum ada masuk Sakti dan yang lainnya itu sudah ada peraturannya, tetapi aplikasinya itu belum ada gitu ya. Waktu itu pertama kali saya jadi kepala seksi Vera itu adalah memberikan teguran bahwa BLU itu tidak melaksanakan memberikan LPJ BLU-nya. Nah, itu sampai saya keluar menjadi seksi Vera itu ya sampai beberapa tahun, setahun 2 tahun, BLU itu belum mampu untuk menyusun LPJ BLU-nya karena memang pada waktu itu belum difasilitasi dengan aplikasi. Nah, sekarang kita sudah ada sudah diberikan aplikasinya gitu ya. Jadi di Sakti itu sudah bisa melakukan LPJ baik itu BLU maupun bendahara penerimaan. Ini tentunya upaya kita untuk mempermudah sebenarnya gitu ya. Jadi kalau di awal-awal mungkin ada beberapa hal yang baru, tentunya ini memang agak perlu dipelajari gitu ya. Akan tetapi nanti kalau kita sudah biasa, saya yakin ini akan mempermudah pekerjaan kita. Jadi mohon kiranya bapak-bapak, ibu-ibu mengikuti acara kita ini dengan serius, dengan dengan sebenar-benarnya, sehingga nanti
LPJ itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian tidak lupa juga kami di KPPN Palu sebagai satuan kerja yang sudah melaksanakan WBK, jadi wilayah bebas korupsi, kami mengingatkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian bahwa kami tidak menerima gratifikasi. Jadi kalau misalnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah kita berikan layanan, itu adalah tugas kami. Jadi nanti kalau ada gratifikasi kepada kami, itu nanti akan kita laporkan. Nah, daripada gratifikasi dan yang lainnya itu kita laporkan, ya lebih baik mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu cukup melaksanakan tugasnya, menyampaikan LPJ-nya secara tepat waktu, jadi tidak perlu gratifikasi yang lain. Itu harapan kami. Nah, ini tentunya memang sudah tidak ada gratifikasi gitu ya, tetapi adalah tugas kami untuk mengingatkan terus-menerus gitu ya kepada stakeholder. Ini tentunya juga sama karena saya yakin di Satuan Kerja Bendahara Penerima dan BLU itu unit-unit strategis juga. Jadi memang kewajiban untuk menyampaikan kepada stakeholder-nya bahwa kita itu sudah anti korupsi dan juga anti gratifikasi. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Harapan kami tentunya setelah kita melaksanakan BIMTEK ini, nanti LPJ Bendahara Penerima dan BLU itu bisa dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan adanya LPJ Bendahara Penerima BLU yang lebih baik, ini tentunya mendukung pengelolaan keuangan satuan kerja itu menjadi lebih baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mahfud atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi bimbingan teknis rollout penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan dan LPJ BLU. Jadi Bapak Ibu, untuk sebelum BIMTEK, Bapak Ibu sudah membuka saktinya belum? Sudah ya? Harapannya sudah dibuka. Jadi nanti para narasumber yang pada pagi hari ini akan menyampaikan bimbingan teknis itu sudah gampang untuk melakukan bimbingan teknisnya. Untuk pagi hari ini, narasumber yang akan menyampaikan materi terkait dengan LPJ Bendahara Penerimaan dan LPJ BLU yaitu Mbak Mutia selaku pelaksana dari seksi verifikasi dan akuntansi. Kepada Mbak Mutia, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Rita. Suara sudah terdengar jelas? Sudah Mbak, aman. Oh ya, oke. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Mutia di sini setim dengan Mbak Rika di seksi verifikasi dan akuntansi, dan kali ini saya akan membagikan cara penyampaian LPJ, penerimaan dan juga BLU melalui aplikasi Sakti. Sebelumnya Bapak Ibu juga sudah familiar ya menggunakan aplikasi Sakti karena sebelumnya di sprint kan lampiran LPJ-nya kan di-download juga dari Sakti. Nah, kali ini selain di-download, Bapak Ibu juga sekalian mengisi saldo dan juga menyampaikan LPJ-nya menggunakan Sakti, tidak lagi menggunakan sprint. Nah, mungkin untuk konsep awalnya sama Bapak Ibu dengan LPJ pengeluaran. Bentar, saya share screen. Sudah terlihat ya Bapak Ibu. Jadi untuk konsep penyampaian LPJ-nya, yang pertama yang terlibat adalah bendahara dan juga KPA. Untuk bendahara ini membuat konsep LPJ. Nah, untuk membuat konsep LPJ ini adalah menginput saldo kas tunai dan juga saldo per rekening. Kemudian ada juga penjelasan terkait selisih apabila terdapat selisih. Kemudian nanti mengunggah rekening koran, dokumen-dokumen lampiran LPJ juga. Apabila sudah valid saldonya bisa dikirim ke KPA untuk divalidasi. Nah, untuk di kedua user ini apabila sudah
sampai di KPA Bapak Ibu bisa mengupload dokumen LPJ maupun dokumen tambahan yang sudah ditandatangan. Nah, apabila KPA setuju bisa lanjut ke proses validasi berikutnya di KPPN. Apabila masih ada perbaikan dari KPA bisa dikembalikan lagi ke bendahara untuk dilakukan perbaikan. Nah, untuk yang pertama mungkin akan saya contohkan yang BLU terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi untuk di penyampaian LPJ, BLU dan penerimaan akan dimulai dari periode April. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu perlu mengunduh LPJ, ini dalam hal ini BLU misalnya, yang periode Maret terlebih dahulu untuk menetapkan saldo awalnya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ke menu bendahara, dan ini saya mencontohkannya menggunakan user Pandu Sakti Bapak Ibu. Jadi ini Sakti Training, bukan user asli Satkernya, hanya saja ini kebetulan UPBU ini juga Satker BLU. Jadi kita bisa masuk. Yang pertama, Bapak Ibu, kita akan mengunduh LPJ BLU periode Maret untuk menetapkan saldo awalnya agar bisa membuat LPJ BLU di periode April. Karena pengiriman dari kita ke KPPN dimulai dari periode April. Jadi bisa diklik dicetak laporan, kemudian di LPJ Bendahara BLU. Nah, kemudian dan LPJ Bendahara BLU. Kemudian dipilih laporan pertanggungjawaban BLU, kemudian pilih periode 31 Maret. Nah, untuk tampilan dari cetak LPJ BLU ini sedikit berbeda Bapak Ibu, karena BLU sendiri kan memang cukup berbeda dengan bendahara pada umumnya. Nah, di sini akan ada nomor bukti terakhir, saldo BKU, dan kemudian di paling bawah untuk menginput saldonya ada di menu rekam atau ubah. Jadi bisa diklik terlebih dahulu ini Bapak Ibu, rekam atau ubah. Nah, apabila Bapak Ibu Satker BLU ini untuk transaksi sehari-harinya sudah menggunakan Sakti pencatatannya, maka Bapak Ibu bisa otomatis mengenerate saldo-saldonya menggunakan klik ini, hitung buku kas. Jadi di hitung buku kas ini Bapak Ibu bisa langsung ketahuan berapa saldo BKU-nya apabila Bapak Ibu mencatat kwitansi, selain-selainnya itu dari Sakti. Nah, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi nomor bukti terakhir. Ini saya contohkan misalnya nomor bukti terakhirnya 124 untuk bisa menyimpan LPJ bulan Maret. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk bagian tabel di bawah ini sebenarnya ini bisa diisi manual karena untuk LPJ BLU ini masih semi otomatis dan manual. Jadi apabila ada yang tidak sesuai bisa diperbaiki langsung di sebelah sini. Misalnya saldo awal terdapat penambahan ataupun pengurangan ini bisa dikurangi, bisa ditambah ataupun dikurang. Di sini bisa diinput manual. Nah, hanya saja dipastikan jumlah yang di sini Bapak Ibu, di jumlah yang ini harus sama nominalnya saldo akhirnya dengan jumlah yang di bawah ini. Nah, untuk buku kas, saldo buku kas ini bisa di-input manual juga Bapak Ibu, namun untuk buku kas bank ini bisa didapatkan dengan menjumlahkan yang ada di daftar rekening yang di bawah ini. Ini misalnya di nomor rekening 404, ini coba saya tambah, maka yang di atas ini akan juga bertambah. Nah, seperti ini. Di sininya penambahannya ada penambahan, untuk dihapus juga akan berkurang. Jadi seperti itu untuk penetapan saldo awal LPJ periode April. Dipastikan terlebih dahulu sesuai jumlahnya. Oke, dan begitu kita isi juga apabila ada kwitansi yang belum di-GU-kan, kemudian pendapatan belum disahkan atau hibah belum disahkan, uang tunai di bendahara penerimaan ini diisi sama Bapak Ibu ya, uang tunai dan juga uang di rekening. Di sini akan saya coba isi. Nah, sudah.
Di sini dipastikan untuk semua nama bendahara pengeluaran, NIP, nama bendahara penerimaan, dan juga NIP bendahara penerimaan juga sudah ada isinya. Nah, apabila misal nama bendahara penerimaan di sini masih kosong, Bapak Ibu bisa menambahkannya di menu penandatangan, di administrasi penandatangan. Nah, kemudian dipilih KPA-nya. Di sini yang tersedia adalah KPA User Training. Nah, kemudian diklik simpan. Nah, setelah data tersimpan, Bapak Ibu bisa lanjut membuat LPJ BLU di periode yang April, karena ini sudah Maretnya sudah ditetapkan saldo awalnya. Dan nanti tampilannya juga berbeda, Bapak Ibu. Kalau di sini kan dilihat tidak ada hasil validasi ya di bulan Maret. Nah, untuk di bulan April nanti akan muncul menu validasinya. Nah, kita coba dulu di periode April. Nah, ini sudah muncul hasil validasinya. Kita dengan menu yang sama, rekam atau ubah untuk awalannya, kemudian diisi nomor bukti terakhirnya. Hitung. Nah, kemudian tinggal disesuaikan apabila saldo yang tertera di sini belum sesuai dengan transaksi yang Bapak Ibu catat. Misal di sini saya tambahkan ada penambahan rekening. Kemudian nah, ini dipastikan kembali nominalnya sudah sama. Oh, ini tidak sama. Nah, ini sudah sama Bapak Ibu, saldonya 20.707.164.039. Kemudian diisikan isian yang di bawah ini, dilanjutkan. Dan si belum di GU kan misalkan 0, pendapatan uang tunai, uang di rekening diisikan juga. Nah, sudah, kemudian penjelasan apabila terdapat selisih, kemudian dipilih juga pejabat KPA-nya yang akan memvalidasi LPJ tersebut, dan ini dipastikan usernya nanti yang akan memvalidasi LPJ-nya, karena kalau tidak menggunakan user yang sama, maka tidak akan muncul kiriman LPJ kita ke KPA-nya. Nah, ini kita simpan. Oh, ada keterangan nomor bukti terakhir harus diisi. Oh ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misal emang masih ada hal yang membuat penyimpanannya itu gagal, pasti akan ada notif, dan itu nanti diikutin saja apa notif yang muncul. Misal tadi kan nomor bukti terakhirnya belum diisi, maka kita perlu isi. Atau mungkin nama NIP bendahara belum terisi, nah maka kita harus menambahkannya terlebih dahulu di pejabat penandatangan. Nanti pasti akan ada notif apabila memang belum sesuai untuk isian LPJ-nya. Nah, kita simpan. Oke, sudah lengkap. Nah, ini data sudah tersimpan, maka nanti akan muncul hasil validasinya. Nah, di sini belum ada upload rekening saja. Untuk saldo validnya, ini TUP sih kayaknya. Iya. Kita abaikan saja. Kita coba upload rekening terlebih dahulu, Bapak Ibu, apabila terdapat
pasti ada sih rekening korannya. Ini saya contohkan tidak menggunakan file yang sesungguhnya itu Bapak Ibu ya. Ini untuk menghilangkan yang merah-merah supaya rekening korannya sudah terupload semua. Tapi apabila nantinya akan mengirimkan LPJ ke bendahara, mohon untuk mengupload dokumen sesuai Bapak Ibu ya, untuk rekening korannya. Ini kebetulan contohnya saya pakai yang ada di laptop aja. Dan apabila setelah selesai nanti mengupload semua rekeningnya, Bapak Ibu perlu mengunduh terlebih dahulu sebentar. File LPJ yang telah di-generate dari Sakti. Nah, di sini kan ada file LPJ. Sebelum dikirim ke KPA, Bapak Ibu harus mengunduh semuanya terlebih dahulu. Cara mengunduhnya di preview, kemudian daftar dokumen. Nah, di sini diunduh. Dokumen ini harus diunduh sebelum Bapak Ibu kirim ke KPA karena perlu ada dokumen yang ditandatangan. Nah, juga apabila tidak diunduh akan muncul notif dari Sakti Bapak Ibu belum mengunduh keempat konsep LPJ ini sehingga Bapak Ibu belum bisa mengirimkannya ke user KPA. Jadi ini perlu diunduh semuanya. Dan nanti setelah diunduh dan ditandatangan, Bapak Ibu bisa mengupload kembali apabila sudah dikirim ke KPA. Jadi Bapak Ibu bisa menguploadnya lagi konsep LPJ ini, baik dari user bendahara maupun dari user KPA-nya itu sendiri. Kita unduh. Lanjutkan. Oke, satu lagi Bapak Ibu, kita upload. Nah, untuk hasil cetakan dari Sakti sendiri, mungkin kita bisa lihat Bapak Ibu ya, untuk konsep LPJ BLU-nya. Nah, ini. Berikut hasil cetakannya. Dan di sini ada 3 penandatangan yang harus diisi. Bapak Ibu bisa menggunakan manual maupun TTE. Apabila menggunakan TTE harus terlihat jelas QR-nya ada di bagian yang perlu ditandatangani. Ini untuk konsep LPJ. Nah, untuk hasil pemeriksaan, nah ini sama saja sih Bapak Ibu. Hanya Bapak Ibu sudah bisa mendownloadnya menggunakan file LPJ dari LPJ Bendahara BL, cetakan LPJ Bendahara BL. Juga
Domisilian Lukas, ini juga perlu ditandatangan. Dan juga yang terakhir, nah, apabila sudah, Bapak Ibu bisa langsung klik kirim ke KPA. Jadi, apabila sudah hijau semua nih Bapak Ibu ya, sudah valid, sudah hijau, kemudian rekening setoran juga sudah hijau karena sudah diupload semua, dan Bapak Ibu sudah mengunduh semua file LPJ ini, Bapak Ibu bisa langsung kirim ke KPA. Nah, LPJ berhasil dikirim, kemudian Bapak Ibu bisa login ke user KPA-nya untuk memvalidasi LPJ. Di sini saya sudah login menggunakan user KPA, kemudian kita ke menu validasi, ini bendahara, kemudian validasi LPJ bendahara. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, seperti tadi yang sudah sempat saya singgung juga, saat memilih pejabat di usaha, mohon untuk menggunakan user yang sama. Di sini karena saya menggunakan Pandu Sakti sehingga user training, dan saat di KPA-nya juga user training, maka kiriman LPJ-nya sudah berhasil terkirim. Apabila KPA-nya berbeda, maka tidak akan terkirim. Nah, di sini validasi LPJ bendahara. Kemudian Bapak Ibu apabila sudah muncul, maka bisa langsung di-approve atau ditolak. Apabila belum muncul, Bapak Ibu bisa memanfaatkan search, cari, jadi bisa memilih LPJ terlebih dahulu, kemudian dicari. Apabila tampilan validasi LPJBO-nya belum muncul, tapi apabila sudah muncul dalam sekali klik dalam menu validasi bendahara, LPJ bendahara, maka bisa langsung divalidasi. Nah, di sini untuk menu validasinya bisa diklik di sini Bapak Ibu, validasi tolak ataupun validasi setuju. Apabila sudah sesuai semuanya, sebenarnya di sini harusnya sudah ada menu upload Bapak Ibu untuk mengupload LPJ yang sudah tertanda tangan. Ini Nah, apabila sudah klik simpan, maka Bapak Ibu bisa mengunggah di sini LPJ yang sudah tertanda tangan. Jadi perlu divalidasi terlebih dahulu, baru nanti diupload, kemudian dikirim ke KPPN. Di sini muncul tombol kirim ke KPPN. Nah, di sini ada jenis dokumennya, bisa dipilih. Ini diasumsikan LPJ-nya sudah tertanda tangan, dokumennya sudah tertanda tangan sama Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita coba dari menu dari user bendahara. Nah, ini juga sudah muncul Bapak Ibu menu upload-nya. Bisa dari user bendahara maupun dari user KPA. Kita lengkapi terlebih dahulu untuk nantinya dikirim ke KPPN.
Nah, di sini juga ada jenis dokumen lainnya Bapak Ibu ya. Ini bisa digunakan apabila Bapak Ibu ingin mengupload bukti dukung lainnya selain yang selain hasil pemeriksaan ataupun laporan detail, mungkin nota konfirmasi dari bendung itu bisa pakai lainnya juga untuk diuploadnya. Jadi sudah difasilitasi apabila ingin mengunggah dokumen selain yang disediakan oleh Sakti. Oke, sudah, maka kita bisa klik kirim ke KPPN. Nah, apabila sudah status validasinya dikirim ke KPPN, Bapak Ibu sudah selesai mengirimkan LPJ-nya, nanti tinggal dilihat statusnya dari KPPN, apakah ditolak ataupun lanjut ke validasi kasih KPPN. Apabila lanjut, nah Bapak Ibu akan mendapatkan surat verifikasi langsung dari Sakti. Jadi nanti di-downloadnya juga sama di file LPJ. Di sebelah sini. Nanti apabila status Bapak Ibu sudah divalidasi kasih KPPN. Nanti di sini akan generate dari Sakti muncul sendiri surat verifikasi LPJ. Untuk penyampaian LPJ dari Sakti, LPJ BLU, mungkin itu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin direkap kembali menunya LPJ Bendahara BLU, kemudian dipilih periodenya, kemudian nanti diklik rekam atau ubah. Nah, untuk pengiriman awal di bulan April ini, periode April, Bapak Ibu perlu menambahkan periode bulan Maret terlebih dahulu untuk menetapkan saldo awalnya yang bisa dipakai untuk LPJ bulan April. Nah, kemudian untuk bulan Aprilnya Bapak Ibu bisa langsung klik rekam atau ubah, kemudian disesuaikan saldo-saldonya karena ini semi otomatis, semi manual juga, ada yang bisa isi manual, ada juga generate dari nilainya. Dan jangan lupa untuk mengisi nomor bukti terakhir. Kemudian nanti dipilih KPA-nya, kemudian diklik simpan, kemudian nanti akan muncul hasil validasinya. Nanti hasil validasinya akan muncul apakah saldonya sama, valid atau tidak, kemudian upload rekening koran, dan juga mengunduh file LPJ ini untuk ditandatangan dan divalidasi KPA. Apabila sudah divalidasi KPA, maka bisa diunggah ulang yang sudah tertandatangan untuk dikirim ke KPPN. Itu Bapak Ibu untuk BLU, mungkin kita akan beralih ke bendahara penerimaan. Untuk bendahara penerimaan, ini sama, saya menggunakan Pandu Sakti, kemudian bisa masuk ke menu cetak laporan. Sebenarnya sama sih seperti LPJ pengeluaran maupun BLU, perlu mengunduh LPJ bulan Maret terlebih dahulu. Untuk pengisiannya juga sama, nanti tinggal diisi kas tunai, kas banknya, kemudian apakah ada selisih, dikasih penjelasan, dan kemudian nanti diproses seperti itu. Jadi ini kita akan mengunduh LPJ penerimaan bulan Maret terlebih dahulu. Nah, di sini kita pilih lapor LPJ bendahara penerimaan, kemudian periodenya pilih yang Maret. Nah, kemudian diisi kas tunai dan kas banknya sesuai dengan kondisi LPJ kemarin yang Bapak Ibu sudah kirim. Di sini kita isi 0 saja. Kemudian diklik yang ini Bapak Ibu ya, yang unduh. Kemudian akan tercetak LPJ bendahara penerimaannya yang periode bulan Maret. Nah, ini sebentar. Oke, sudah diunduh untuk LPJ periode Maretnya, dan Bapak Ibu juga perhatikan di sini di kas banknya tidak ada inputan untuk mengisi saldo informasi
saldo rekening. Nanti kalau misal di periode pengiriman di April nanti akan muncul tombol pengisian saldo rekening. Nah, ini kita berganti ke periode April. Nah, ini Bapak Ibu tampilkan saldo rekening itu muncul. Kalau yang tadi, yang periode Maret karena tidak menggunakan sakti untuk pengirimannya, maka tidak muncul. Nah, sekarang, bentar saya batal dulu, ini sempat dicoba soalnya. Nah, kita mulai dari awal lagi Bapak Ibu. Nah, di sini kita isi kembali kas tunainya sesuai dengan kondisi berapa dan juga kas banknya. Di sini misal kita simpan, kemudian selisih pembukuan. Untuk keterangan-keterangan selisih dalam bendahara penerimaan, misal terdapat sewa rumah dinas, nah ini bisa ditulis di sini penjelasan selisih pembukuan. Kemudian diklik simpan di sebelah sini Bapak Ibu. Pilih KPA-nya terlebih dahulu, kemudian tambah proses. Nah, nanti setelah terproses, maka hasil validasinya seperti ini, masih berjalan, antrian diproses, nanti bisa diklik kembali untuk melihat hasilnya, ataupun merefresh beberapa saat saja. Nah, ini sudah sesuai. Apabila Bapak Ibu belum mengupload rekening koran, di sini Bapak Ibu akan merah, jadi perlu diupload. Nah, ini kebetulan sudah diupload. Nah, ini akan merah sehingga perlu diupload terlebih dahulu. Dan prosesnya sama Bapak Ibu, tadi kan di BLU setelah upload rekening koran perlu di-download terlebih dahulu Bapak Ibu ya hasil LPJ-nya untuk bisa dikirim ke KPA. Jadi dari sini sudah sama, hanya perbedaannya saat mengisi kesesuaian saldo kas dan bank di awal tadi Bapak Ibu. Ini diunduh dulu. Oke, kalau sudah kita bisa kirim ke KPA. Oke, sudah. Dan nanti di KPA tinggal divalidasi dan juga apabila sudah sesuai tinggal dikirim ke KPPN. Ini kita login terlebih dahulu. Hasilnya ada ya? Oh, ada. Iya, mana? Ini perubahan Pak. Oh, perubahan. Agak Menunya juga sama Bapak Ibu, di menu bendahara, validasi, kemudian validasi LPJ bendahara. Nah, di sini validasi LPJ bendahara, kemudian, nah ini kan belum muncul Bapak Ibu, kita bisa pilih di sini penerimaan, kemudian cari. Nah, ini sudah muncul, disimpan, kemudian kita bisa mengupload LPJ dan dokumen lainnya yang telah tertandatangan. Bisa menggunakan user KPA maupun balik ke user bendahara. Nah, setelah itu bisa kirim ke KPPN dan statusnya nanti akan berubah seperti BLU tadi, dikirim ke KPPN. Ini saya selesaikan dulu Bapak Ibu ya.
Oke, sehingga kirim ke KPPN. Oh iya, untuk LPJ keseluruhan pengeluaran penerimaan maupun BLU baru bisa sampai dikirim ke KPPN tuh tanggal 1 ya Bapak Ibu, tiap tanggal 1. Jadi untuk sekarang mungkin bisa mulai menyiapkan validasi, menyiapkan transaksinya sampai saldonya valid seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu untuk teknis penyampaian LPJ, bendahara BLU maupun penerimaan di Sakti. Saya kira kalau untuk sebelum-sebelumnya Bapak Ibu kan sudah terbiasa ya membuat LPJ sebelumnya menggunakan Sprint, untuk transaksi-transaksinya juga sudah cukup familiar Bapak Ibu ya, sudah sering menggunakan Sakti, sehingga saya akan di sini menyampaikan yang baru yaitu terkait teknis penyampaian LPJ-nya di menu cetak laporan tadi. Mungkin itu Mbak Rika, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Mutia atas penyampaian bimbingan teknis rollout penyampaian LPJ bendahara penerimaan dan LPJ BLU di Sakti. Baik Mbak Mutia, sebelumnya mungkin Bapak Ibu yang ada di MS Teams ini mungkin ada pertanyaan mungkin kali ya yang terlewat tadi. Kepada Bapak Ibu yang hadir di MS Teams, boleh raise hand apabila terdapat pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Mbak Mutia. Boleh Bapak Ibu bisa raise hand. Oke. Yang pertama dari ini, dari bandara. Silakan, Ibu. Silakan, Pak. Izin Bu. Oh ya Bapak, ya. Ya. Silakan Pak. Kami dari Bandara Mutiara. Selama ini kan untuk LPJ-nya itu kita gabung dari pengeluaran dengan di penerimaan. Untuk selanjutnya dengan pelaporan ini, apakah kami sudah harus terpisah Bu? Untuk LPJ BLU. Izin Bu. Baik. Izin menjawab Pak. Jadi nanti kalau saat penyusunan LPJ-nya, memang yang kemarin-kemarin itu kan cuman cukup BLU-nya, LPJ BLU-nya dimasukin ke Sprint kan. Kalau sekarang itu enggak, sebelum-sebelumnya itu LPJ bendahara pengeluaran sama penerimaan itu juga dicatat, cuman yang diupload adalah BLU aja, yang ke Sprint. Benar kan ya? Waktu itu kan LPJ BLU aja yang diupload ke Sprint. Sisanya sisanya itu kami nggak minta lagi. Nah, sekarang juga sama. Di Sakti itu, Bapak Ibu tetap harus mencatat di bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaannya, tapi yang diupload ke kami cukup cuman LPJ BLU-nya aja. Yang LPJ pengeluaran sama penerimaan nggak usah dikirim ke kami. Jadi cuma satu LPJ aja, LPJ BLU. Tapi tetap dicatat transaksinya. Di penerimaannya Ibu? Iya, tetap dicatat di Sakti untuk penerimaannya, terus pengeluarannya, tapi yang dibuat LPJ-nya cuma satu, LPJ BLU. Nanti udah terkoneksi dia, segala pencatatannya. Itu izin Bu, itu kan saya buka tadi di aplikasi Saktinya itu, ada kan yang di atas LPJ penerimaan. Di situ itu sepertinya tidak sama dengan Satker biasa ngisinya itu Bu ya? Iya Pak, untuk pengisiannya sebenarnya kalau untuk yang itu kan di atasnya di atas dari LPJ pengeluaran, terus di bawahnya ada LPJ penerimaan. Nah, LPJ itu nggak harus dicetak, nggak perlu dicetak lagi, cukup satu aja LPJ BLU itu. Tapi Bapak tetap harus mencatat semua transaksinya di bendaharanya itu. Tetap harus mencatat seluruh transaksi, baik itu penerimaan maupun pengeluarannya. Gitu. Iya, tapi izin Bu, kan
terkait usernya itu kan beda, user penerimaan dengan pengeluaran. Yang di BLU juga begitu, Bu, kan? Yang selama ini kan yang ngisi itu di pengeluaran saja. Ya, kalau misalnya ada penerimaan berarti dicatat di penerimaannya. Cuman setahu saya kalau untuk yang bandara dari kemarin-kemarin ada bandara penerimaannya nggak? Ada. Ada. Saya penerimaannya, Bu. Saya benar penerimaannya. Oh, ada bendara penerimaannya. Itu bendara kan penerimaannya Bapak punya sertifikasi BNT-nya, berarti ya. Nah, kalau untuk izin, Bu, 2 bendahara itu kan ada yang dicontohkan tadi itu, Bu. Seperti yang dicontohkan tadi itu. Yang penerimaannya atas nama saya, terus yang Bu Yurma. Iya. Ya, baik, Pak. Jadi itu kalau yang dicontohkan itu tadi, itu penerimaan yang satker biasa. Ini kan Bapak statusnya sebagai BLU, satu kesatuan. Jadi pencatatannya, kalau misalnya ada transaksi penerimaan, dicatat bendahara penerimaan. Kalau ada transaksi pengeluaran, dicatat bendahara pengeluaran. Tapi LPJ yang dicetak hanya satu, LPJ BLU. Masuknya ke user yang megang BLU aja. Yang dikirimkan ke kami, penerimaannya nggak usah. Artinya yang sudah jalan nggak usah dikirim. Sudah kan tinggal diteruskan saja, Bu, ya. Yang dari BLU Mutiara itu. Yang mana, Pak? Yang selama kami laporkan ini, maksudnya itu diteruskan saja begitu, seperti itu, Bu. Iya, seperti biasa aja, Pak. Cuman nanti penyampaian LPJ penerimaannya itu nggak usah. LPJ penerimaannya itu nggak usah dikirim ke kami. Cukup LPJ BLU aja. Yang megang BLU itu siapa, itu aja yang ngirim ke kami. Yang user di pengeluaran itu, Bu? Yang seperti ya, itu aja. Ya, seperti biasa aja, Pak. Yang megang BLU aja yang ngirim ke kami. Oh, oke. Ya, makasih, Bu. Ya, sama-sama, Pak. Baik, selanjutnya ada dari Bu Ella ya. Silakan Bu Ella. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi dari penjelasan Mbak Mutia, cuma saya masih masih ada sedikit kurang paham. Ini kan awalnya kita sebelum ke aplikasi Sakti untuk LPJ Bendara Penerima kan kita dari Januari sampai Maret itu kita kan awalnya upload data penerimaan dulu ya. Biasanya saya ambil dari Simponi untuk backup upload data penerimaannya. Kemudian kami di sini juga sudah harus merekam saldo rekening. Jadi kami lanjut ke pemindahan kas untuk kas bank penerimaan. Nah, yang saya tanyakan, apakah nanti ini secara otomatis semua, tidak perlu lagi kami untuk mengambil dari Simponi, kemudian kami tidak perlu lagi upload untuk atau rekam saldo tersebut, hanya dengan mengupload rekeningnya saja, seperti itu. Karena untuk tersedia konfirmasi nanti itu secara otomatis seperti itu. Itu saja itu saya Mbak. Terima kasih. Mungkin. Oh ya. Mungkin saya jawab ya Bu Ella ya. Jadi untuk yang pertanyaan pertama tadi apakah udah secara otomatis? Kan biasanya dari Simponi ya Ibu ya. Nah, kalau yang dari Simponi itu kan untuk mencatat seluruh penerimaannya. Jadi yang Mbak Mutia share tadi itu adalah teknis penyampaian LPJ-nya aja. Selebihnya seluruh transaksi masih sama kayak sebelumnya. Jadi kalau Ibu mau mencatat PNBP-nya itu bisa melalui Simponi atau bisa melalui interkoneksi MPN seperti biasa di modul bendaharanya. Di-upload data penerimaan lagi, terus entah itu menggunakan Simponi ataupun dengan menggunakan interkoneksi MPN. Nah, untuk yang transaksi banknya tetap dicatat kayak biasa juga, itu dengan pemindahan kas DPK. Nah, terus apa gunanya untuk yang upload saldo rekeningnya itu kan di LPJ? Nah, gunanya itu cuman mau menyamakan antara pencatatan yang udah Ibu catat di Sakti dengan Ibu catat manual gitu.
Jadi untuk yang tampilkan saldo rekening, Mbak Mutia boleh di-share yang tombol tampilkan saldo rekening yang tadi? Ya, yang tampilan LPJ-nya. Nah, yang ini, tampilkan saldo rekening ini, Ibu isi manual. Jadi, setelah Ibu isi di pemindahan kas, nah, di situ kan nanti ada misalnya kas DPK ya, ada misalnya saldo rekeningnya. Itu kan diisi, Ibu isi juga kan, Ibu catat juga kan, berapa sisa akhir dari rekeningnya. Awalnya berapa, terus akhirnya berapa. Untuk hitungan bulanannya, kayak biasa. Nah, yang ini tetap harus dicatat juga untuk pembuatan LPJ-nya. Dia nggak langsung terimpor otomatis gitu, Bu. Jadi ini tetap harus dicatat manual juga jumlah saldo sisa rekeningnya. Sekalian diupload gitu. Kemudian untuk penjelasan selisihnya juga tetap seperti bulan-bulan kemarin ya? Iya, benar. Karena kan dia terdapat minus. Oke. Sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Cuman ini bedanya tata cara penyampaiannya. Kalau misalnya kemarin itu menggunakan sprint, sekarang tata cara penyampaiannya menggunakan sakti. Selebihnya sama, Bu. Oke, ya. Makasih, Mbak. Iya, sama-sama Bu Ella. Kemudian ada dari Bu Indah ya. Boleh dari Satker mana ini, Ibu Indah? Iya Mbak, selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Mbak, sebenarnya dari awal saya sudah ikut join, tapi karena jaringan, jadi tidak semua penjelasan itu tadi saya tangkap. Jadi nanti mohon di-share, yang pertama mohon di-share rekamannya nanti. Terus yang kedua terkait saldo rekening, upload saldo rekening. Itu kan kami di pengadilan itu mengelola 2 satker, 2 dipa. Salah satu dipanya kami itu tidak memiliki rekening bendahara karena pendapatannya hanya dari sewa rumah dinas yang dipotong dari langsung di SPM gaji. Apakah itu tetap wajib upload? Karena kan nanti akan berwarna merah ya kalau nggak salah tadi penjelasannya Mbak Mutia itu. Terus kemudian juga ini Mbak, yang ketiga saya sudah buka aplikasi Sakti saya, itu tidak ada menu ini, tombol upload rekening, tampilkan saldo rekening di samping kas banknya itu. Apakah memang belum dipetakan oleh KPPN sebagai juknis LPJ melalui Sakti? Karena saya lihat kan di sini KPPN harus ini dulu memetakan dulu satker-satker yang baik, Ibu Indah melaporkan LPJ melalui Sakti. Itu saja. Ya, baik Ibu Indah. Izin Ibu Indah ini dari kode satker berapa ya Bu ya kalau boleh tahu? Satker saya ada 2 Mbak, 400534 dan 400535. Oh, 400534 sama 400535 ya. Berarti kan memang terplotting seharusnya. Itu tadi Ibu boleh izin share screen atau enggak Bu, biar bisa kami cek juga tampilannya seperti apa di Ibu ya. Share screen di mana ya? Di paling atas belum pernah yang pakai ini soalnya. Paling atas Ibu Microsoft. Yang sebelah kanan atas sebelah Berbagi, kirinya di samping lift ada tombol lift yang telepon itu kan ada share, nah di situ. Berbagi ya? Oh, berbagi. Iya, berbagi. Terus pilih tab. Ini ya? Udah kelihatan belum? Oh ya, ya? Sebentar Bu, lagi loading. Oh ya, sudah. Ya. Sudah, coba boleh dikecilin Bu. Nah, nanti kan Ibu pilih ya, kayak awal dipilih dulu LPJ bendahara yang bulan 3-nya dulu Bu.
Jadi sebelum buat yang bulan April, Ibu harus buat yang bulan 3. Bukan buat ulang sih, Bu. Jadi cukup simpan aja nanti. Gini ya. Ini pertis 3, 5. Nah, coba Ibu ke bawah. Coba klik yang unduh, Bu. Yang mana, Mbak? Yang unduh. Unduh. Proses dulu, coba klik proses baru unduh. Proses. Coba unduh dulu, Bu. Ya, unduh dulu. Pilih KPA-nya. Yang tadi unduh. Nah. Tunggu, Mbak. Ini lagi proses ini. Masih loading. Aduh, Mbak. Iya, lagi ini ya, Bu ya. Kalau misalnya nanti iya, sepertinya jaringannya masih agak berat ya, Bu ya, kalau untuk share screen. Dan nanti kami akan share hasil rekamannya dan nanti bisa diikuti, Bu. Dan untuk yang 2 satker ini memang sudah kami itu, Bu, sudah kami plotting kok ke Saktinya. Jadi Ibu upload LPJ penerimaannya itu melalui Sakti. Jadi nanti intinya Ibu harus unduh dulu yang LPJ bulan 3, baru masuk ke LPJ bulan 4. Di situ baru muncul nanti saldo rekeningnya, tampilkan saldo rekening, jadi upload gitu. Nah, untuk yang dia itu cuman potongan berupa potongan SPM, nah itu perlu saya tanyakan lagi, Bu. Untuk yang dia hanya sebatas potongan SPM itu satker apa, Bu? Satker 400535? Atau 400534. Izin Ibu. Izin Ibu Indah. Baik, sepertinya Ibu Indah masih ada kendala. Nanti kalau misalnya Mbak Dika mungkin mau nambahin bentar ya. Ya. Kalau terkait yang rekening, tadi kan ibunya bilang tidak ada rekening. Nah itu selagi tidak ditambahkan di referensi rekeningnya, maka otomatis nanti dari Saktinya akan langsung hijau ya Bapak Ibu. Apabila memang tidak ada rekening bendahara penerimaan yang didaftarkan di Saktinya. Oke, sepertinya Ibu Indah ini ya jaringannya lagi sedang bermasalah. Boleh Izin Mbak, iya, ini saya hampir sama dengan Ibu Indah itu. Cuman kalau dari saya memang itu PNBP yang umum gitu. Jadi tidak ada penginputan memang untuk rekening di situ karena sudah terpotong di SPM gaji. Karena dia kan dipotong di gaji. Gitu. Ya. Dia masuk di satker yang 01 di IPA 01 gitu. Kalau dari saya seperti itu. Nanti kalau misalnya pada saat pembuatan LPJ otomatis hijau, Bu. Karena kan Ibu kan nggak mendaftarkan rekening bendahara penerimaannya kan ke kami gitu kan. Iya, memang seperti itu. Ya. Nanti bisa langsung hijau, Bu. Nah, untuk PNBP umum kan biasanya dicatat oleh bendahara pengeluaran ya. Jadi bisa langsung lanjut aja nanti.
dibuat LPJ-nya. Kemudian dari PTA Palu, boleh dari PTA Palu? Izin dari PTA Palu ada? Baik, selanjutnya dari UNTAD. Dari UNTAD boleh. Ya, Mbak Rika. Ya, gimana Ibu? Ya, Ini saya mau bertanya, pastikan dulu. Kan sampai bulan kemarin, sampai bulan Maret, UNTAD piloting untuk LPJ pengeluaran. Jadi yang pengeluaran itu sudah laporan lewat Sakti. Nah, terus yang per April ini kan BLU sudah ini juga sudah lewat Sakti. Jadi apakah mulai April ini pengeluaran masih upload sendiri atau sudah BLU aja? baik. Izin menjawab ya Bu ya. Kalau khusus BLU, yaitu ada bandara, terus Rumkit, UNTAD, sama Poltekkes, itu cuma satu LPJ-nya, yaitu LPJ BLU. Tapi kalau misalnya transaksinya tetap dicatat semua oleh bendara pengeluaran, bendara penerimaan. Tapi yang dibuat LPJ-nya itu cuma satu, LPJ BLU. LPJ penerimaan ataupun pengeluarannya tidak perlu disampaikan lagi ke kami gitu. Jadi cuma satu LPJ BLU. Nah, Di LPJ BLU itu sudah terimpor semua data-datanya nanti. berarti yang mulai April ini hanya satu saja ya yang Iya, di-upload BLU. iya Bu. Terus Betul. kalau BLU kan itu tidak pernah melaporkan konfirmasi penerimaan pajak. Nah, jadi per April ini apakah dia include dengan ini konfirmasi penerimaan negara itu atau tidak? Nanti kan udah ada cetakan langsung dari Saktinya Ibu ya. Kalau tadi Mbak Mutia jelaskan kan itu kan ada konfirmasi penerimaan. Itu udah cetakan dari Saktinya, itu aja yang dilampirkan. Oh, berarti tetap diupload bersama dengan LPJ-nya? Ya, tetap Bu. Oh ya, itu aja sih Mbak. Iya, sama-sama Ibu. Dari PTA Palu mungkin izin yang dari PTA Palu apakah ada? Baik. Dari ini Pak Gali ya. Silakan Pak. Izin Bu Rika, mungkin tadi Iya. saya banyak terlewat. Ini Ya, kan Pak. saya coba simulasi kan Bu. Iya Pak. Nah, tadi saya sudah langkahnya sudah download di laporan pertanggungjawaban di bulan Maret toh. Apa perlu saya share screen ini Bu? Oh ya, boleh Pak, boleh. Oh ya, izin Bapak Ibu sambil menunggu Pak Gali share screen, nanti rekamannya akan kami share melalui Linktree 051 Vera Palu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, misalnya ada ketinggalan gitu, ketinggalan jauh, nanti Bapak Ibu bisa mengecek kembali rekamannya di Linktree 051 Vera Palu. Hari ini juga kami akan sampaikan. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ya Bapak Ibu ya. Ini Bu sudah ada ini? Belum? Sudah. Terlihat? Saktinya belum Pak. Belum kebuka saktinya.
Izin Bu Rika, ini. Ya, sudah Pak, sudah kelihatan. Jadi apakah perlu upload dulu Bu? Upload ininya apa? Pemindahan kasnya setiap bulan perlu tidak? Kas banknya Oh di iya, sini. kalau misalnya ada transaksi di rekening korannya, kan kemarin itu memang ada ya, 578850. Nah, kayak gini juga harus dicatat. Jadi Bapak Ibu, seluruh bendara penerimaan yang hadir di Teams ini tetap harus dicatat. Jadi yang LPJ tadi yang dijelaskan oleh Mbak Mutia, itu tuh hanya ini tata cara penyampaian LPJ-nya ke kami gitu, melalui Sakti. Tapi selebihnya itu tetap harus dicatat sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kas banknya harus dicatat, terus upload data penerimanya juga harus dicatat kalau misalnya ada. Setelah dicatat itu barulah buat LPJ tadi dengan mekanisme yang udah dikasih yang udah dijelaskan oleh Mbak Mutia gitu. Oh, begitu. Jadi kita catat dulu, baru kita cetak laporan Ya. yang per bulan Maret itu Bu ya. Iya, bulan Maret dulu baru nanti bulan 4. Bulan Maretnya cuman klik unduh. Karena bulan Maret kan udah kemarin tuh. Nah, sekarang yang bulan April nanti. Oh, ya udah, terima kasih kalau gitu. Siap Pak Galdi. Mau. Oh ya, dari yang PTA Palu ya Ibu ya? Iya Mbak. Sorry Mbak ya, tadi Ya. ada trouble sedikit. Ya, gimana Ibu? Iya Mbak, kita tuh kan kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, kita tuh kan kalau buat LPJ, tanggal dokumennya itu kan akhir bulan yang bersangkutan ya, saya 30 atau 31. Nah, itu kalau seandainya transaksi kita itu di tanggal 26, 27, 28 itu sudah selesai. Terus kita mau buat LPJ memang, tapi nanti kita apakah tetap uploadnya di tanggal 1 di Sakti itu, ataukah boleh bulan berjalan itu belum akhir bulan udah kita buat LPJ? Mungkin dari Mbak Mutia boleh menjawab atau jadi untuk pembuatan LPJ-nya Bu, misalnya Ibu di tanggal 26 udah selesai semua transaksinya, terus Ibu mau buat LPJ-nya di tanggal 26 gitu, Iya. Itu nggak masalah Bu, tapi nanti kirim ke KPPN-nya, memang itu secara otomatis baru bisa di tanggal 1. Tanggal 1. Kalau misalnya Iya. Mbak, kita kirim memang sebelum tanggal 1, terus validasinya nanti KPPN di tanggal 1 itu, nggak bisa ya? Harus kita ngirimnya di Nggak tanggal bisa 1? Bu. Oh ya. Iya, nggak bisa Bu. Memang itu udah tersetting terpusat tanggal 1 baru bisa kirim ke KPPN. Iya, terus itu yang pertama Mbak. Kemudian berarti kan yang kedua, pertanyaan kedua, berarti kita sudah tidak melalui email Bendum lagi ya untuk ngirim konfirmasi penerimaan. Konfirmasi penerimaan ya. Baik, Udah nggak Bu. lagi. Nah. Kalau untuk konfirmasi PNBP sekarang itu sudah difasilitasi dengan difasilitasi di Sakti. Seperti yang tadi dijelaskan kan memang udah ada konfirmasi penerimaannya. Cuman terkadang di konfirmasi penerimaan ini harus dicek juga apakah masih ada nilai NA atau sudah nggak ada nilai NA. Kalau misalnya masih ada nilai NA, itu Bapak Ibu bisa mengkonfirmasinya ke Bendum. Minta nota konfirmasi lagi. Tapi kalau misalnya udah clear semua, udah nggak ada nilai NA-nya, itu bisa langsung lanjut aja kirim ke KPPN. Jadi maksudnya kalau misalnya pada saat di Sakti itu masih NA, jadi kita konfirmasinya ke Bendum dalam bentuk kita ngirim lagi data-data kita terkait dengan konfirmasi, gitu ya? Benar Bu. Nanti kalau misalnya udah ada dari Bendum, itu nanti dimasukin di dokumen pendukung lainnya. Ditambahkan ya di Sakti ya? Ditambahkan ditambahkan di lainnya gitu. Oh gitu, bentar Mbak. Saya catat memang Mbak ya, nanti saya lupa ditambahkan di dokumen pendukung lainnya. Dokumen pendukung lainnya. Terus kalau untuk yang pertanyaan ketiga Mbak, terkait dengan
LPJ umum. Memang kan itu kayak pertanyaan tadi dari PT ya, Mbak Indah ya. Itu kan memang tidak ada nomor rekening yang didaftarkan ya. Jadi misalnya ada selisih kan Mbak, kita kan selalu kalau LPJ setiap bulannya yang secara manual melalui sprint, itu kan kita catat kan Mbak, selisih kas, terdapat selisih kas pada SPM gitu. Jadi di Sakti tetap kita jelaskan nanti situ ya, kayaknya sama sih Mbak ya. Ya, sama Bu. ya. Sama aja Sama, ya. Bu. Ada kolomnya, kan ada 2 kolomnya nanti kan sebelum kirim LPJ ke KPA-nya nanti ada kolom selisih itu, penjelasan selisih. Nah, itu tetap sama. Tetap sama ya. Catat di situ. Iya. Iya, sip. Itu aja, Mbak. Makasih ya, Mbak. Iya, sama-sama, Bu. Izin, apakah ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan LPJ Bendahara Penerimaan dan LPJ BLU? Jadi sebenarnya untuk yang LPJ penerimaan ini ya, Bapak Ibu saya tadi sudah share daftar satker yang nanti bulan April itu wajib mengirimkan LPJ bendahara penerimaannya ke KPPN. Nah, selebihnya satker yang nggak ada di dalam daftar satker yang sudah saya kirim di chat itu nggak perlu mengirimkan LPJ bendahara penerimaan ke KPPN karena belum ada sertifikat BNT-nya. Jadi Bapak Ibu yang wajib mengirimkan LPJ bendahara penerimaan ke KPPN itu adalah satker-satker yang punya sertifikat atau bendahara penerimaan yang punya sertifikat BNT gitu. Jadi selebihnya yang nggak ada di daftar satker ini memang kami nggak plotting untuk ngirim LPJ di Sakti. Tapi untuk pencatatan PNBP-nya bisa dicatat melalui operator PNBP. Nah, untuk pendaftaran operator PNBP-nya itu bisa didaftarkan lagi ke KPPN seperti biasa gitu. Kalau misalnya sudah punya bendahara penerimaan, sudah bisa bikin LPJ gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, dari Mbak Mutia ada yang ingin ditambahkan lagi? Atau sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih Mbak Mutia atas materi yang disampaikan kepada Bapak Ibu Satker, khususnya Bendahara Penerimaan dan BLU yang hadir di MS Teams pada siang hari ini. Selebihnya harapan saya adalah nantinya Bapak Ibu bisa menyusun LPJ Bendahara Penerimaan dengan LPJ BLU ini dengan baik, terus tidak ada kendala selama proses pembuatannya. Nanti kalau misalnya ada kendala bisa menghubungi Mbak Mutia atau menghubungi saya gitu. Mungkin itu saja dari sesi bimbingan teknis rollout penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan dan LPJ BLU. Nanti rekamannya akan kami sampaikan melalui link 3051 Vera Palu. Bapak Ibu bisa mengeceknya di situ. Dan juknisnya juga udah kami sediakan di link 3051 Vera Palu. Dan jangan lupa Bapak Ibu melakukan presensi di link 3051 Vera Palu. Itu saja Bapak Ibu, saya Rika Laura izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Terima kasih Bapak Ibu, izin. Terima kasih Mbak. Kalau ada pertanyaan nanti Mbak, jangan bosan-bosan ditanya ya Mbak. Iya Ibu.